terdapat olahan khas yang disebut kolontong ketan. Bahan baku membuat kolontong adalah beras ketan putih. Beras ketan sebelumnya telah direndam selama kurang lebih 3 jam. Tujuannya adalah supaya bahan menjadi cukup lunak. Baru kemudian bahan aku cuci. Dengan penggantian air beberapa kali, diharapkan bahan baku ini sudah cukup bersih. Aku kemudian memindahkan beras ketan ke atas wadah yang telah dialasi kayu. Kain isi beras ini kemudian aku masukkan ke dalam soblok. Dengan kain, nantinya juga akan mudah mengangkatnya jika sudah matang. Lama mengukus beras ketan ini sekitar 1 jam. Ketan kemudian aku tumbuk di dalam lumpang. Posisi lumpang yang ditanam di lantai adalah untuk meredam efek getaran saat halu dihantam ke atas bahan. Halu yang aku gunakan adalah halu kayu yang cukup berat. Meski memerlukan tenaga yang lumayan besar, menumbuh dengan halu berat justru lebih mudah. Ketan aku tumbuk sampai menjadi benar-benar lembut dan kenyal. Jika sudah halus, ketan tumbuk ini harus aku tambah dengan cairan gula merah. Selanjutnya, bahan harus kembali diaduk dengan halu yang lebih pendek. Tujuannya, supaya cairan gula merah meresap semuanya ke dalam ketan tumbuk yang telah halus ini. Namun jika sudah cukup meresap, aku harus kembali menumbuknya dengan halu sampai menjadi kenyal dan sangat lengket. Adonan kemudian akan diproses menjadi lempengan yang lebar. Plastik harus disiapkan sebagai alas adonannya. Agar tidak terlalu lengket, maka harus diberi sedikit minyak pada permukaan plastik. Dalam sehari, bahan yang akan diolah menjadi kelontong di tempat ini sekitar 20 liter. Cukup banyak untuk usaha rumahan dengan modal yang terbatas. Lempengan yang bisa dihasilkan sekali memproses antara 5 hingga 6 buah lempengan, tergantung pada kemampuan maksimal karakter bahan yang lentur. Bu, taruh mana, Bu? Semedut. Ini jemur. Oh ya, Bu. Lempengan adonan kemudian aku jemur di halaman. Ya udah, terserah Bu. Yang kering bawa ke dalam. Oh, langsung Ya, bawa. Langsung gede. Penjemuran kira-kira akan dilakukan selama 1 jam. Yang pasti, lempengan ini akan dijemur hingga setengah kering saja, supaya tidak terlalu keras. Lempengan kolontong selanjutnya harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Inilah alasan kenapa penjemuran hanya dilakukan sebentar. Sebab jika terlalu kering, maka akan sulit sekali dipotong. Kalaupun bisa, jika terlalu kering, maka akan sering pecah saat dipotong. Setelah dipotong memanjang oleh Ibu Titing, aku melanjutkan dengan memotong kelontong lempeng menjadi kecil-kecil. Kira-kira besar potongannya seukuran jempol tangan orang dewasa. Hanya saja memang lebih memanjang. Dilakukan dengan nyala api yang kecil. Tujuannya supaya guntingan tidak terlalu cepat matang dan juga hangus. Karena kelontong yang hangus tidak akan diminati pembeli. Panas di dalam alat oven jika diukur kira-kira 70 derajat Celcius. Sekali mengoven diperlukan waktu sekitar 1/4 jam. Pekerja kelontong harus terus menunggunya
supaya dapat memantau kondisi makanan di dalam ovennya. Jika sudah cukup mengembang, maka harus segera diangkat sebelum menjadi pecah dan hangus. Kolontong yang sudah mengembang akan digoreng sebentar di wajan yang sudah diisi cairan gula merah. Tidak sampai 1 menit, kolontong sudah akan diangkat. Setelah digoreng dengan cara ini, akan terlihat kolontong menjadi lebih mengkilat dan lebih mengundang selera lagi. Terakhir, olahan kolontong dikemas dalam plastik bening berukuran 2 liter. Untuk satu plastik besar akan dijual ke konsumen seharga Rp10.000. Pemasaran olahan kolontong Raja Ege ini masih sebatas daerah Nagrek dan sekitarnya. Hebatnya, olahan kolontong ini awet hingga waktu yang sangat lama, asalkan dijaga tetap kering.